Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan UML e-commerce. Di sini saya akan menjelaskan nama-nama kelompok. Yang perkenalkan nama-nama kelompok dulu. Kelompok remaja masjid, 1. Irat Pramudia, 2. Hujan Akbar, 3. Ria Sidik, 4. Muhammad Rehan Firdaus, 5. Ramadan Aryansyah, 6. Kaisar Makrujan. Use case. Use case adalah komponen gambaran fungsional, adalah sebuah sistem sehingga konsumen maupun pembuat saling mengenal dan mengerti mengenai alur sistem yang akan dibuat. Manfaat use case digunakan untuk berkomunikasi dengan end user dan domain expert. Digunakan untuk mengidentifikasikan siapa yang berinteraksi dengan sistem dan apa yang harus dilakukan sistem. Yang akan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ariansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadan Aryansyah. Di sini saya akan menjelaskan use case C-level admin. Di sini admin mempunyai use case login, mengelola data barang, mengelola data pembeli, mengelola data transaksi, laporan data penjualan, membuat bukti pembayaran. Selanjutnya ada use case C-level penjual. Penjual memiliki use case login, mengelola data barang, mengelola data pembeli, mengelola data transaksi, laporan data penjualan. Yang ketiga ada use case C-level pembeli. Pembeli memiliki use case login, yang kedua registrasi, tiga mencari barang, keempat membeli barang, kelima transaksi, dan yang terakhir melihat bukti pembayaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hujan Akbar. Saya akan melanjutkan presentasi dari Muhammad Aryansyah, yaitu saya mempresentasikan use case space level admin. Di dalam use case space level admin dapat mengelola data barang, admin dapat mengedit dan menghapus, lalu admin bisa mengelola data pembeli. Dan di use case mengelola data transaksi, admin dapat menambah dan menghapus, lalu membuat bukti pembayaran dan laporan dan penjualan. Ini semua terdapat dalam use case login admin. Selanjutnya use case space level pembeli. Di dalam use case space level pembeli dapat registrasi, bisa menambah, mengedit, dan menghapus. Lalu pembeli bisa menambah barang, dan di use case pembeli barang, pembeli dapat menambah dan menghapus, lalu melakukan transaksi dan melihat bukti pembayaran. Di pembayaran ini semua terdapat di dalam use case login pembeli. Dan terakhir, use case space level penjual. Di dalam use case space level penjual dapat menerima pesanan, bisa menambah, mengedit, dan menghapus. Lalu penjual mengelola data, bisa menambah, mengedit, dan menghapus. Dan di use case mengelola data transaksi dapat menambah dan menghapus, lalu melakukan cek bukti resi pembayaran. Ini semua terdapat di dalam use case login pembeli. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Irat Pramudia, NIM 192007009. Di sini saya akan melanjutkan presentasi, yaitu mengenai activity diagram. Activity diagram yaitu diagram yang dapat memodelkan proses-proses yang terjadi pada sebuah sistem. Runtutan proses dari suatu sistem digambarkan secara vertikal, dan activity diagram merupakan pengembangan dari use case yang memiliki alur aktivitas. Jadi sebuah alur aktivitas diagram ini dimana berjalan di sebuah sistem yang berjalan secara vertikal dan memenuhi sistem yang berjalan di belakang secara vertikal, berurutan, dan memiliki proses yang cukup signifikan. Di sini ada gambar activity diagram, yaitu yang berjalan di sebuah sistem
dimana biasanya sistem ini berjalan di sebuah web atau aplikasi Android seperti itu. Kemudian di sebuah aplikasi atau web itu biasanya memiliki sebuah sistem dimana kalau admin memasukkan sebuah sandi email dan masuk ke sistem login, kemudian mengelola data barang, mengelola data pembeli di sini yang sistem yang berjalan, dan kemudian mencari barang, membeli barang, menerima pesanan, mengelola data barang, transaksi, mengelola data transaksi, membeli buku atau pembayaran, dan kemudian laporan bukti res pembayaran, kemudian melihat bukti transaksi pembeli dan melihat bukti transaksi penjual, dimana biasanya sebuah sistem web ini memiliki keputusan yaitu decision, dimana ketika sistem satu memenuhi dia akan menjalankan suatu sistem itu, tapi jika tidak dia akan mengulang kembali. Dan sistem ini biasanya memiliki struktur yang memiliki algoritma ya. Kemudian kelas diagram. Kelas diagram adalah jenis diagram struktur statis dalam UML yang menggambarkan struktur sistem dengan menunjukkan sistem kelas, yang di dalamnya itu atribut, metode, dan hubungan antar objek. Biasanya kelas diagram ini itu daripada objek itu sendiri yang berjalan di sebuah sistem, dan di dalam sebuah objek ini biasanya memiliki atribut, metode, dan hubungan. Ya, atribut adalah suatu sifat dari objek itu seperti namanya, kemudian ukuran dan kecepatannya. Sedangkan metode adalah aktivitas yang dilakukan sebuah objek atau penggerak dari sebuah objek tersebut. Dan hubungan antar sistem, hubungan antar objek, dan ketika kita memanggil sebuah fungsi, dia akan struktur dan saling berkaitan, ya. Ya, cukup sampai di sini, itu saja presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rafiq Daus. Di sini saya akan menjelaskan bagian package diagram. Package bisa dianggap sebagai folder. Ketika package digunakan dalam bahasa pemrograman seperti Java, package diimplementasikan sebagai folder. Package diagram bisa diartikan juga sebagai sebuah kelas diagram yang hanya menunjukkan package. Ya, lanjut kita sambung ke bagian package diagramnya. Ya, di sini ada package diagram. Di sini ada admin, penjual, pembeli. Di sini penjual mengimport ke pembeli dan pembeli bisa mengimport ke admin, dan begitu juga pula penjual juga bisa mengimport kepada admin. Jadi semuanya itu berkesinambungan dalam package diagram. Perkenalkan, nama saya Tri Asidik dengan NIM 192000574. Di sini saya akan menjelaskan kelas diagram. Jadi kelas diagram di sini ada 3, yaitu admin, penjual, dan juga pembeli. Untuk kelas admin ini terdapat atribut ID, nama jabatan. Dan untuk ini ada operasional ada 5, ada 4 maksudnya, yaitu tambah, edit, hapus, dan juga cetak. Dan untuk kelas penjual yaitu ada atribut, email, nama penjual, alamat toko, nomor telepon, nama toko, produk, dan terdapat operasional yaitu tambah, edit, hapus, dan cetak, sama seperti pada kelas admin. Untuk kelas pembeli ada nama, alamat, nomor telepon, dan juga nomor rekening. Berbeda dengan dua kelas yang sebelumnya, di kelas pembeli ini tidak dapat cetak, jadi hanya ada tambah, edit, dan juga hapus. Next. Sequence diagram. Sequence diagram atau diagram urutan adalah sebuah diagram yang digunakan untuk menjelaskan dan menampilkan interaksi antar objek-objek dalam sebuah sistem secara terperinci. Next. Nah, ini sequence diagram yang telah kami buat. Di sini ada 3 aktor dan juga 1, 2, ada 8, 1 boundary class,
1 kontrol, dan juga 6 entity class yang terdiri dari barang, detail transaksi, data pembeli, bukti pembayaran, dan juga laporan. Untuk admin tersendiri di sini aktor admin yaitu login admin dan juga menuju ke halaman web ini. Dan untuk mengelola data barang, menuju entity barang. Untuk mengelola data pembeli, menuju entity data pembeli ini. Untuk mengelola data transaksi dari admin, menuju ke entity transaksi. Untuk membuat bukti pembayarannya, yaitu ke entity bukti pembayaran. Dan untuk membuat laporan data penjualannya, menuju entity laporan. Next, aktor penjual. Di sini login penjual akan diarahkan ke halaman web. Setelah itu, mengelola data barang tertuju ke entity barang. Untuk mengelola data pembeli, menuju entity data pembeli ini. Lalu untuk mengelola data transaksi, menuju entity transaksi tersebut. Untuk membuat laporan data penjualan, menuju entity laporan. Next, aktor pembeli. Aktor pembeli lakukan login pembeli menuju ke halaman web. Setelah itu, meregistrasi sama pada halaman web juga. Untuk mencari barang, menuju boundary halaman web, kemudian mencari barang, menuju ke halaman web, kemudian menuju ke barang controller, lalu next ke entity barang. Begitu pula sebaliknya, dari barang menuju barang controller dan juga menuju ke halaman web. Setelah itu jika sudah mencari barangnya, kemudian membeli barang dari halaman web, kemudian ke melihat bukti pembayaran menuju entity detail transaksi. Ya, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.